One, two, three. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Untuk teman-teman yang setia menonton di channel YouTube saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Yulili. Kali ini saya ditemani dengan cowok, salah satu cowok yang berada di Hong Kong. Asli cowok, bukan jadi-jadian ya. Kenalin dong, my partner hidup. Kudu dikenalin lagi. Iya, kan beda. Apanya yang beda? Penontonnya baru lagi. Iya, penontonnya banyak baru subscriber baru ya. Sebelumnya Yes. saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang nonton channel ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih karena kalianlah maka channel ini berkembang dan terus menjadi channel yang menyampaikan informasi secara gamblang, aktual, terpercaya dengan sumber yang tepat. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semua teman-teman. Jangan lupa juga ya, jangan lupa. Aku sebenarnya nggak minta, tapi tolong juga dilihat channel saya. Selain dilihat, selepas dilihat, dikomen, dikritik, kira-kira sesuai nggak dengan sama orang ya. Teman-teman yang menonton. Kalau kurang sesuai, bisa komen-komen, request. Ya, request kayak gitu. Karena selama ini, iya, ini suami saya ya teman-teman ya, yang belum kenal silahkan kenalan langsung di channel YouTube-nya Sandro Jabrik. Nanti ditulis di bawah, Bu. Ora tahu ditulis di bawah. Iya. Nanti ditulis. Ditulis ya, Mas, tolong. Mas Bayu. Mas Bayu, tolong ditulis ya. Iya, Mas Bayu nanti ditulis ya untuk channel YouTube Mas Bojo Sandro Jabrik. Terus Jadi dikasih untuk tulisan zoom mukanya thread. Masih aja dikat ini. supaya nanti bisa dilihat juga oleh teman-teman yang belum menonton di channel YouTube Bojoku. Kok ngerti kan subscribe-nya sopodo kan. Iya. Jadi bagus atau tidak komen aja nggak apa-apa, kita bebas. Dibully juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Tempat saya mah aman. Nggak apa-apa. Bebas bersuara. Bebas bersuara. Yang penting teman-teman itu mau nggak sopan silahkan, karena saya sudah screening. Kata-kata sing nggak pas wis pasti hilang. Nggak bakal masuk. Nggak bakal tuntutan ya. Nggak masalah masuk. Enggak. Tenang. Dikritik, dibully, kita siap menerima, menampung karena sudah saya setting. Tapi patuhi peraturan, pakai masker. Kenapa gitu? Nggak enak ngomong. Mematuhi peraturan. Kan ini tidak lebih dari 5 orang. Tapi tetap harus memakai masker. Kita suami istri, Pak. Di rumah malah nggak pakai masker. Tidurnya nggak pakai masker. Oke, hari ini mau dibahas apa ya? Buat teman-teman semuanya kita akan coba bahas ya. Ya, hal yang penting. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah setia menonton. Dan kalian the best. Terima kasih. Iya. Sudah subscribe, sudah nonton. Siapapun kalian, lanjut. Apalagi kalau nontonnya sampai penuh, full, terus diulang-ulang, terus di-share. Sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat gajimu lah. Kemarin saya sudah membuat istilahnya percakapan atau ngobrol dengan salah satu teman saya asli orang Hong Kong. Dan kali ini saya mau mengobrol tentang seputar tetap masalah keadaan Hong Kong beberapa hari ini. Kita kembali ke laptop. Nah, hari ini saya mengajak suami saya, kebetulan posisinya juga di Hong Kong. Jadi sudah mengetahui tentang situasi yang berada di Hong Kong, tentang swab dan vaksin yang lagi benar-benar digalakkan oleh pemerintah Hong Kong. Untuk Bojoku sendiri ya, pendapat atau opini menurut Bojoku yang mengetahui kondisi mulai dari hari pertama tanggal 1 Mei, tanggal 2. Nah, menurut Bojoku itu gimana dengan kebijakan pemerintah yang sangat mendadak sekali harus
diwajibkan tes swab untuk PRT yang berada di Hong Kong. Seluruh PRT yang berada di Hong Kong diwajibkan untuk tes swab dalam waktu 9 hari. Iya, jadi keputusan ini menyebabkan banyak kontroversi dan menyebabkan beberapa teman-teman itu menyuarakan, mengaspirasikan kenapa kok mendadak, kenapa kok hanya kami saja, kenapa kok kita diperlakukan seperti ini. Jadi akhirnya kita itu menjadi berpikirnya itu jadi berpikir hal yang nggak bagus gitu terhadap pemerintah karena membuat keputusan secara mendadak. Jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa ketika sebuah pemerintahan itu dalam mengambil sebuah keputusan itu bukan didasarkan atas kemauan individu. Jadi ini yang harus digarisbawahi buat teman-teman. Keputusan-keputusan yang dihasilkan apalagi sekelas namanya Hong Kong itu bukan kayak keputusan kepala rumah tangga, bukan keputusan kepala desa, bahkan ruang lingkup yang keluarga saja ketika memutuskan sesuatu itu harus ada diskusi dari istri dan suami. Nah kalau anak-anak gede tambah anak-anak. Nah ini negara men. Jadi yang harus digarisbawahi sebelum saya membahas tentang masalah diskriminasi atau terlalu mendadak atau hal yang tidak mengenakan buat teman-teman ya. Sekiranya teman-teman yang ada di sini itu mohon untuk dipahami dengan cara berpikir yang lebih jernih dulu gitu. Jadi jangan dikedepankan negatifnya dulu dan langsung. Ketika kita menjadi seseorang, ketika menerima atau menanggapi sebuah keputusan atau kebijakan dan kita langsung blocking, tapi tidak kita kelola dulu dalam pemikiran kita, yang terjadi pasti akan seperti itu. Akhirnya banyak mengeluarkan statement yang begini, yang begini, yang begitu. Jadi kita sekali lagi penyebaran, termasuk teman-teman itu kalau kita berpikir ya, di Hong Kong itu penyebarannya nggak semasif kayak di Indonesia atau kayak di India atau kayak di Italia yang waktu itu. Jadi dengan melihat seperti itu aja, kita itu sudah bisa berpikir bahwa pemerintah Hong Kong ini sudah memikirkan segala sesuatunya sehingga penyebaran virusnya itu tidak terjadi seperti. Coba kalau teman-teman bandingkan dengan negara kita aja. Kenapa saya menggunakan contoh pembanding? Agar kita itu mengetahui gitu bahwa kita mau bandingkan kemana. Jadi jangan teman-teman merasa terdiskreditkan. Oh, ini keren. Ngerti apa ora? Pokoknya begitulah. Nah iya, nek ngomong ambek wong rodok sangar iki pemancare. Jadi terdiskreditkan itu kayak terpojokkan, kayak terdiskriminasi atau semuanya. Jadi itu ya buat teman-teman, jangan dinilai negatif dulu, tetapi telaah dulu kenapa pemerintah itu melakukan hal itu, melakukan undang-undang yang langsung diberi di pers conference. Satu hal yang pertama itu. Hal yang kedua adalah di saat teman-teman itu sudah di pers conference kan, itu berarti teman-teman sangat diperhatikan. Itu garis bawah. Garis bawah ya. Garis bawah. Jadi poin pertama tadi tolong ditelaah dulu dengan bijak bahwa sebuah keputusan itu tidak akan diambil dengan cara yang on the spot. Negara loh ini. Wilayah sih HKSAR Hong Kong Special Administration Region. Jadi kayak daerah istimewa Yogyakarta kayak gitu loh ibaratnya. Nah, jadi yang kedua adalah ketika teman-teman sudah di pers conference kan dengan lembaga, itu yang ngomong kan lembaga kan. Yeah. Nah, sudah di pers conference-nya itu benar-benar diperhatikan. Bukan, sekali lagi pikirannya positif, bukan disudutkan atau bukan diskriminasi atau diskredit, tetapi benar-benar diperhatikan, dibahas soalnya kan, sampai dibuatkan undang-undang. Nah, perkara waktunya mendesak, perkara waktunya dalam kurun 9 hari, dan itu sangat mepet dirasa. Dan ada yang mengemukakan apa ya, kita mungkin izin sedangkan majikannya angel temen. Nah, disinilah kalau teman-teman ketika pandai ya,
sekali lagi Sudah bukan. dicoba izin apa Nah, belum? saya aku Masalahnya. kan iki ganti aku sing ngomong. Iya. Kowe kan takon aku sih. Iya. Ya aku sing ngomong. Jadi kayak gini, kalau aku ngomong ambil bojoku disela langsung. Jadi kayak gitu. Ketika keputusan itu menjadi dasar, kemudian teman-teman merekam keputusan itu ya kan. Maka ketika majikan tidak memberikan izin kan tinggal nunjukin, iki loh pemerintahanmu, duduk aku. Kan simple toh. Kalau seandainya pun nggak dikasih izin, kalau teman-teman hari Minggu, hari Senin nggak mau liburnya terganggu, hari Minggu, hari Sabtu nggak mau liburnya terganggu, ya mintanya Senin atau Selasa. Nggak Begitu. apa-apa. Nah ya, ojo ngomong nggak apa-apa. Aku ngomong ke teman-teman bahwa karena keputusan itu orang ngomong sendiri dan itu yang bicara departemen dan government, tidak akan mungkin kecuali majikane heng. Ya kan, kecuali ada gangguan otak di tempat majikan. Ya enggak, itu loh, itu garis bawah buat teman-teman sekali lagi. Tinggal disodorkan videonya, aku izin Selasa. Lapo kowe kok gak Minggu ambek Senin? Ya sorry, Minggu ambek Senin kan waktuku libur. Tetapi kebanyakan teman-teman kita itu orang-orang yang menurutku ya, mohon maaf, saya kata-katanya bukan nggak bagus ya, bukan bodoh, bukan tolol, bukan biar, tetapi teman-teman itu ngerti banget, pakai hati, udahlah ngambil liburku, tapi ojo diambil-ambilin gremeng. Nek ancene sampean gak gelem Sabtu Minggu, sampean bisa ngomong jaluk Senin, Selasa, Rabu, lumayan kan, so curi-curi waktu, ngevlog. dolin. Jadi buat teman-teman sekali lagi, saya tetap di pihak kalian gitu, menurut saya. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus menelaah dari berbagai macam sisi ataupun sudut pandang. Jadi jangan didiskreditkan atau jangan diasosiasikan secara negatif. Jadi jangan negatif thinking dulu gitu. Itu penting gitu loh. Karena kalau kita sudah negatif thinking dari awal, maka yang terjadi apapun yang dibikin oleh pemerintah atau itu keputusan-keputusan itu pasti akan kita lawan. Jadi karena mental bloknya itu loh didahulukan. Nah, itu boleh buat teman-teman yang mengutarakan diskriminasi atau mengutarakan, Silakan komen. Boleh. Saya juga tidak sependapat dengan saya, nggak ada masalah. Tetapi itu dari dasar pemikiran saya kenapa seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, kalau mereka ada juga yang berkomentar bahwa kenapa nggak kok kita aja PRT, kenapa kok nggak orang Hong Kong? Nah, Enggak, ini ada pertanyaan dari Mbak Pendapat ya, yang sempat komen di Tadi aku channel mau YouTube dipending saya. ya? Enggak, ini karena ya salah tadi satunya. dipending. Oh, ada hubungannya. Ada hubungannya. Oke, kita jawab ya. Ya, ada. Dari salah satu pertanyaannya, Greg. Pren. Dari Mbak Lisna Huin. Komentarnya seperti ini. Kenapa semua TKW wajib vaksin, sedangkan orang Hong Kong sendiri tidak diwajibkan untuk vaksin? Nah, Wajib vaksin ya. Wajib vaksin. kenapa semua TKW wajib vaksin, sedangkan orang Hong Kong sendiri tidak diwajibkan untuk vaksin? Pertanyaan saya balik lagi ke Mbak Lisa Queen tadi ya kan. Kenapa PRT yang wajib vaksin? Pertanyaan saya. Yang mendasari landasan wajib vaksin ada undang-undangnya nggak? Ada hukumnya yang dia tahu nggak? Itu yang pertama. Ya kan? Kalau dia tahu ada hukumnya, ada tulisan, yang menyatakan bahwa PRT wajib vaksin, itu boleh lah gitu kan. Ini kan pendapat, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya ini logika, saya nggak ngelihat berdasarkan dasarnya, tapi namanya vaksin itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, otomatis ada hal yang harus bisa dimintakan izin kan, sama yang punya tubuh kan, paham nggak? Jadi Hong Kong pun juga ketika menerapkan peraturan vaksin itu juga bukan, menurut kalau hemat saya ya, logika saya, nggak mungkin dipaksa, karena itu memasukkan sesuatu. Tetapi kembali lagi, kalau dia nggak bisa maksa ke individu,
dia bisa, sekali lagi, kalau dia tidak memaksa secara individu, dia bisa memaksa dengan cara yang berbeda. Boleh kalian nggak vaksin, tapi masuk sini, masuk sini, masuk sini di surat vaksinmu. Bisa nggak? Nah, jadi secara logika itu bisa begitu. Jadi nggak harus dengan aturan yang dipaksa harus vaksin. Buktinya sampai detik ini saya juga nggak divaksin, saya juga belum swab. Dan tidak terjadi apa-apa kepada saya. Atau mungkin nggak tahu, nanti kalau dicek polisi ternyata aku belum share datanya, mungkin dipersulit, aku nggak ngerti. Tapi pada intinya vaksin itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Sekarang pertanyaannya, kita suntik aja, tiba-tiba orang, kamu harus suntik. Suntik ke misalnya supaya awakmu sehat sembarang kalir. Nggak iso dong, nek aku gak gelem, kowe ate maksa. Udah melanggar HAM. Hak asasi manusia. Jadi dari pertanyaan tadi Mbak Lisa Queen, kembali lagi didasarkan atas apa? Nggak bisa kita debat dan nggak perlu kita debat. Tinggal nanti disilahkan Mbak Lisa Queen. Jadi dicek. Jadi karena vaksin, sekali lagi ya menurut hemat saya, Hongkong sangat menghargai bentuk privacy. Jadi tidak akan seperti itu menurut saya. Dan kemudian kok dikhususkan ke PRT saja? Sebenarnya enggak, tetapi dihimbau atau dianjurkan iya. Bagi PRT atau teman-teman yang menjaga orang tua. Karena dikhawatirkan begini, pada saat orang tua itu kan rentan. Nah, bukan karena orang tuanya, tetapi karena kadang kita itu keluar nggak mungkin, ya mungkin kalau yang jaga 24 jam di tempat tidur ya itu kan beda. Tapi kadang juga kita ke pasar disuruh sama anaknya, mbahnya untuk ke sana sini. Nah, harapannya kan nanti kalau pulang itu kita membawa. Sebenarnya itu bukan didiskreditkan bahwa kita itu pembawa virus, tapi demi keamanan bersama. Sebenarnya itu saja. Tapi teman-teman udah merasa kayak dipojokkan. Terus gitu loh. Nah, itu yang tolong pendapat dari si Darling sendiri dengan kebijakan Hong Kong yang disarankan untuk wajib swab, terus dianjurkan untuk vaksin, itu menurut pendapatmu bagaimana? Nah, sekarang kalau kita berbicara benefit terhadap vaksin itu apa? Itu wis jelas menurut saya. Sekarang pengertian vaksin dulu ya. Ya, apakah itu vaksin? Nah, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi ibaratnya COVID-19 itu kayak virus ya. Virus itu dilemahkan. Nah, setelah dilemahkan, dibikin lebih lemah, kemudian disedemikian rupa, kemudian dibentuk dalam sebuah cairan atau apa yang bisa dimasukkan ke tubuh kita. Tujuannya agar apa? Agar tubuh kita itu mengenali sifat dan karakter virus tersebut. Karena di dalam tubuh kita ada daya tahan tubuh. Yang artinya ketika ada kuman, bakteri ataupun virus yang masuk, tubuh kita itu langsung menyiapkan bala tentara yang akan digunakan senjata untuk melawan virus tersebut. Jadi kalau divaksin tujuannya biar tubuh kita itu jauh lebih kebal. Kayak dulu teman-teman kayak cacar, ya kan? Waktu kecil ya? Kayak cacar, polio, hepatitis dan ABCD kan? Hampir sama. Nah, jadi vaksin itu sebenarnya hal yang sudah sering kita lakukan. Pada saat kita itu dulu nggak tahu ya teman-teman udah pernah apa belum, cacar, campak, BCG kan, BCG, BCA, BNI, Mandiri, BRI itu kan. Oh, itu bank ya? Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi itu vaksin dan keuntungannya apa ya? Otomatis kalau tubuhnya itu sudah mengenali posisi dari virus tersebut, dia menyiapkan pasukan. Jadi ketika suatu saat itu virus beneran yang masuk sudah terkopi. Oh, iko, virus iko. Jadi oh, iki tentaraku. Nah, itu loh hebatnya tubuh manusia. Langsung dilemahkan virusnya. Nanti langsung dilawan karena pasukannya udah siap.
Jadi nggak gampang yang namanya Nah, positif. itu namanya daya tahan tubuh. Makanya orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat itu artinya sistem-sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita itu terus terjaga. Nah, terus Ini enggak dibahas pisan. Oh, ya apa carane daya tahan tubuh? Tak jelasno sampai dawa. ya boleh, boleh. Dawa lho, ini kok gak fokus sampai karepmu lho. Nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman, daya tahan tubuh itu imun manusia pertama kali didapat ketika dia baru lahir. Itu dari apa? Ya. Susu. Nah, bukan dari susu. Yang pertama itu dari yang namanya kolostrum. Kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan yang keluar berwarna kuning atau anyir atau amis bagi yang sudah pernah melahirkan pertama kali, dan itu harus dimasukkan ke dalam tubuh. Yang pertama sebenarnya bukan itu. Air susune kuwi anyar iku. Ya, Kan itu yang pertama. kedua. Itu daya tahan tubuh imunitas yang didapat bayi. Yang kedua. Yang pertama itu pada saat bayi itu keluar dari organ intim, jalannya lahir bayi itu kan sempit. Nah, kulitnya bayi itu kan masih tipis. Nah, ketika masuk ke lewat itu kan gak cukup kan, beset kan. Nah, itu terjadi namanya mikrolesi. Makanya kenapa ketika jadi mikrolesi namanya gesekan tapi tipis, mikrolesi. Namanya mikrolesi. Nah, mikrolesi itu ketika nempel di organ intim kan ada kuman dan bakteri kan. Kadang-kadang pipis apa kan ada itu kuman dan bakteri. Nah, pada saat masuk, kenapa bayi itu warnanya merah? Itu ya gara-gara mikrolesi. Nah, pada saat gesekan itu akhirnya kekebalan tubuh bayi itu mulai merespon, karena kan begitu keluar ada banyak bakteri, makanya harus disterilkan. Nek anak wong sugih dimasukkan ke inkubator. Kalau yang prematur juga harus dimasukkan itu supaya steril dari bakteri. Itu kekebalan tubuh yang pertama kali didapatkan oleh bayi. Nah, yang kedua tadi kolostrum, dan biasanya yang amis itu dibuang. Kalau yang amis itu disusukan, biasanya kalau nempel ke pipinya bayinya apa itu kan terjadi bercak-bercak. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang wajib juga harus diketahui buat teman-teman, itu kekebalan tubuh manusia. Dan kalau mau diceritakan, setiap lubang di tubuh manusia ini ada sistem kekebalan tubuhnya masing-masing. Tak kasih contoh salah satu ya, salah satu aja ya. Ketika matanya kelilipan, yang keluar apa? Belek. Cairan. Terus diucek. Jadi kewan yang mlebu pasti mati kan? Gak mungkin urip nek wis kena banyune moto. Nah, itu salah satu kekebalan tubuh. Terus yang kedua, ini banyak loh di tubuh. Tak ceritakan salah satu dan salah dua aja. Jangan banyak-banyak. Engko nek tak critakno banyak, itu akhirnya aku kuliah namanya. Materi kuliah. Aku soalnya sinau iki 7 tahun. Tentang kekebalan tubuh, tentang tubuh manusia ini ceritanya itu saya 7 tahun karena aku sales. Jadi aku mendapatkan pelatihan. Nah, yang berikutnya sampean ngerti intil-intil di tenggorokan. Itu nek kakean mangan gorengan kan mesti bentuknya bengkak, nyempit. Itu bagian dari kekebalan tubuh. Berarti tubuh kita menolak dengan dia meradang atau memperbesar. Itu tujuannya, ojo dilebokno. Karena kan nek ngelek kan loro. Itu isyarat tubuh gitu loh. Isyarat tubuh bahwa nggak tahan, akhirnya dia terus membengkak dan meradang. Itu salah satunya. Telinga belum, mulut belum. Iku lubange gawe apa? Eok. Gawe eok. Lubang sing digawe ohihe. Wik-wik. Wik-wik. Nah, iku yo enek. Mata, telinga. Mangane nek wong Jawa ngaranine
babakan hawa songo. Oh, wis nyambung runu pisan melun dasmu. Terus Itu ya? aku tanya Wes. Deling. Oke, terus aku tanya. Sekarang ini kebanyakan hampir 50%, Sampai ndelok kono bareng. oke, hampir 50% itu ada yang mau divaksin dengan senang hati. Ada juga yang tidak mau divaksin karena takut ini itu. Terus piye? Apa benar setelah pas divaksin itu ada ini itu? Nah, ini kembali lagi ya. Ini nggak bisa jawabannya fix atau pasti ya. Sekali lagi, nggak bisa dijawab dengan sesuatu yang kok mesti jawabanku itu mesti ngono. Tapi menurut pendapat saya kembali lagi, sampean mau divaksin dan tidak, itu hak. Tidak ada larangan. Kalau sampai dinyatakan ada peraturan yang mengharuskan vaksin, artinya dia sudah memulai memaksakan kehendak. Ya, nek menurut saya. Terus wedi alasane opo? Wong jaman biyen ya BCG, campak, terus DPT, terus tetanus, kan vaksin juga. Nah, sekarang kalau ada rumor matilah, ngene lah, percobaan kelinci lah, BCD, kembali lagi balik ke poin yang tadi pertama. Pikirkan secara positif dulu bahwa ini itu Hong Kong, men. Hong Kong, sekali lagi, Hong Kong mengambil sesuatu atau untuk diberikan ke warganya, Teliti dulu. nah, bukan teliti, pasti dipikirkan kan. Ada gak usah kangelan mikir sing terlalu ruwet. So simple aja bahwa ini Hong Kong, ketika segala sesuatu itu apa jenenge dilakukan sama mereka, itu ada dasar-dasar keputusannya. Dan itu yang nggak mungkin dijelaskan ke kita satu-satu. Cukup kita telaah aja dengan logika. Terus ada nggak beberapa penyakit yang tidak boleh vaksin? Setelah orang yang punya penyakit terus nggak disanjurkan untuk vaksin. Nah, ini pertanyaanmu kayak gitu itu jawabnya udah spesifik, Bu Yan. Kayak sing sesak nafas, jantung, apapun lah itu. Aku bukan ahli medis lagi sebenarnya. Kalau itu jawabanku sangat akan tidak tepat gitu. Tapi menurut logika saya ya, kembali lagi tergantung dari tubuhnya masing-masing. Konsultasi ke dokter. Nah, lebih baik sebelum diomongkan. vaksin. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Mungkin banyak keraguan. Oh, aku punya darah tinggi. Oh, aku punya jantung lemah. Oh, aku punya. Kira-kira bagaimana? Minta izin sama majikan. Minta mah. Jadi Ada sebelum mah. aku mau divaksin, tapi aku minta tolong untuk ketemu Aku dokter. check up, gejala check up dulu. gejala ini untuk dipastikan bahwa agar benar nanti dampak setelah vaksin itu tidak. Terus hasil dari check up atau hasil dari dokter kita bawa ke tempat kita mau vaksin. Saya punya riwayat sakit ini. 1 hari kemarin saya ke dokter atau ke klinik untuk periksa. Jadi kira-kira bisa menerima tubuh saya atau tidak. Kayak gitu. Itu adalah langkah yang tepat ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman minta ke majikan aja, aku mau vaksin. Kalau itu untuk kebaikan karena adanya penyebaran virus kayak gitu kan. Tapi saya ada syarat, jadi saya minta untuk di check up-kan dulu. Jadi dari check up hasilnya itu nanti kita bawa ke tempat vaksin. Karena di tempat vaksin itu sebelum kita disuntik itu pasti ditanya dulu kita punya sakit apa, kita punya keluhan apa, kita punya alergi obat atau enggak, kayak gitu semuanya ditanya. Jadi biar nggak bingung, nggak ada yang ketinggalan. Jadi surat keterangan dari klinik itu kita bisa bawa waktu kita mau vaksin. Itu saran dari saya pribadi sih, nggak ada setengah jam. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi telaah dulu secara positif. Dikedepankan berpikir positifnya dulu. Nah, setelah positifnya ditimbang, baru ditimbang negatifnya. Iya toh? Nah, positif ditimbang karo negatif, kira-kira hasilnya piye. Tetapi nek negatifnya didhisikno, positifnya dikerekno, akhirnya jadi terlambat menyadari. Koncone kabeh wis bebas, gak enek masalah, dhewe sik ngoh ngenteni.
Kayak aku ini gak gurung swab. Kalau swab sih sebenarnya saya udah 2 kali sejak awal dulu sih. Tapi ya namanya ke belakang kan nggak ngerti. Bojoku yang tiap 2, oh ya ini tambah. Kalau katanya orang Hongkong itu tidak swab, kenapa mbak-mbak ini semuanya diwajibkan swab? Sebenarnya menurut aku, kenapa orang Hongkong 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, nggak ngerti tepatnya sih, tapi ketika sudah mulai dilonggarkan harus 4 orang, itu mau kantor, mau restoran yang ketemu dengan banyak orang itu kan wajib untuk swab 2 minggu sekali, dan itu tidak di pers conference kan, sehingga tidak menimbulkan polemik karena itu dikhususkan untuk orang-orang Hongkong. Jadi sudah sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman ngomong kenapa kok orang Hongkong nggak diwajibkan, sebenarnya sudah duluan mereka. Kan awakmu ngomong ya di restoranmu, awakmu kalau nggak tes, nggak cek, kiwa tengenmu nggak mau nompa awakmu. Akhirnya kan awakmu, aku peraya lo, gak nyambut gawe kan. Ini loh teman, ini nggak bener. Ini bukan apa-apa ya, sekali lagi ya. Kita juga bukan orang Hongkong, kita orang Indonesia. Tapi saya di pihak teman-teman gitu. Jadi tolong cara berpikirnya agak dibuka sedikit. Dia itu juga, saya setiap pagi bangun disuruh ngambilin botolnya. Bukan setiap pagi ya, 2 minggu sekali untuk ngambilin. Itu pun kadang bleset awakmu. Wayahe ndeleh gak disetorno, malah aku sing setor. Jadi supaya apa? Supaya dia tetap bisa bekerja di tempat kerjanya dia. Gitu loh. Jadi sudah diwajibkan 2 bulan yang bekerja itu. Jadi kalau sampai mungkin majikannya enek sing ngarasa-rasan nggak budal, atau mungkin kantore tidak mengharuskan. Jadinya mereka itu jadi slow. Tapi kalau mereka yang restoran, yang pelayanan publik, itu pasti didahulukan. Kayak yang di Indonesia, PNS, orang tua, apa semuanya kan didahulukan. Dan orang tua dulu kan di awal, yang memang rentan. Iya, Bora? Iya. Nah, kayak gitu. Lah awakmu ngomong sing wingi. Nah, jiremu, bosmu, nek sing gak Covid, gak oleh tutup pirang minggu. Itu nggak ada tulisan secara tertulis tuh nggak ada peraturannya. Nggak ada peraturan secara tapi dia tertulis. Sangat sadar sendiri. Iya, sangat sadar. Bosmu Iya. restoran. Jadi untuk semua karyawannya itu Nek sing cek, diwajibkan untuk cek 2 minggu sekali kayak gitu. Nah, setiap kurang lebih 10 hari sekali itu ada dari dinas kesehatan itu selalu datang ke tempat kerja. Nah, ngecekin. Ngecekin, mengingatkan apakah pengunjung itu selalu. Dan itu didatangi. Iya. Kamu kan ngerti? Iya, setiap pagi saya ketemu. Setiap pagi apa 10 hari? Kurang lebih 10 hari sekali lah. Oh, itu teman-teman. 10 hari sekali diingatkan. Jadi sanitizer itu harus disiapin. Terus setiap pendatang atau tamu itu harus istilahnya ngedut lah. Sekarang itu kan ada QR code kayak gitu kan. Ya, itu diwajibin. Harus ngisi makanya data. di mall-mall tambah enek sing jogo kudu Ya. ngene. Nah, terus Home safe. Terus safe. karyawan itu Lip. 2 minggu sekali itu harus wajib tes swab baru boleh bekerja kayak gitu. Jadi nggak hanya omongan aja, HP satu persatu ini ditunjukin hasil SMS-nya. Kalau ada yang telat itu diingetin, itu masih diingetin ini telat waktunya tes kayak gitu. Dan itu nggak ada pelanggaran nggak ada, cuma kita sadar dengan sendirinya karena saya lupa nggak waktunya tes itu nggak lupa kan. Jadi saya istilahnya ya udahlah pulang daripada nanti orang di sekitar gara-gara saya yang lupa tes dengan kebijakan Hongkong. Nah, nanti terjadi apa-apa kayak gitu kan. Misalnya restorannya di DBN 2 minggu nggak boleh buka kayak gitu kan. dicabut izin. Jangan gara-gara karyawan yang teledor. Jadi kita istilahnya tahu diri lah kayak gitu. Makanya saya nggak masuk kerja 2 hari. Jadi besoknya saya langsung tes, nunggu hasil keluar negatif baru saya kerja lagi. Kayak gitu ceritanya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu tes dalam waktu 9 hari ini
saya 2 bulan yang lalu itu sudah rutin tes 2 minggu sekali. Jadi kadang saya harus booking kalau punya waktu hari libur atau apa kayak gitu kan, saya harus sogrok-sogrok irung kayak gitu kan. Nah kalau nggak itu saya biasanya pakai botol, itu juga bisa kan. Yang penting hasil tesnya itu hasilnya nggak lebih dari 2 minggu kayak gitu teman-teman. Jadi semangat aja lah, pokoknya ikuti aja aturan Hongkong. Positive thinking. Jadi ditelaah dulu secara positif. Iya. Baru ditelaah dulu, disikapi dulu, dimasukkan ke otaknya dulu. Pesan saya sih itu sih. Iya. Aku juga belum swab. Yes. Di depan kita nih tadi itu ada library. Rame. Library. Oke. Nah itu dia teman-teman cerita informasi seputar swab dan vaksin dari suami saya. Pendapat dan opini. Iya. Kalaupun teman-teman mau setuju ataupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua yang sudah menonton di channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apapun ceritanya, negatif hasilnya. Ya, pokoknya hasilnya negatif boleh hasilnya, tapi pemikirannya tetap positif. Positif. Kayak negatif gitu. Hasilnya positif. Pemikiran tetap positif. Karena pemikiran yang positif itu mempengaruhi tubuh kita tetap sehat. Terima kasih banyak sudah menonton dan ketemu di next video. Thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye.